yang hubunganku sempat berakhir kemarin mau nikah itu sempat ada salah pahamnya mungkin di situ kali. Bisa kayaknya aku maksudnya punya hubungan yang aneh-aneh sama mantan sebenarnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue, Babang Udin. Awal kenal sama suami itu kayak gimana? Kenal di sekolah itu. Satu sekolahan? Satu sekolah. Dia senior atau? Oh, enggak. Enggak senior dia. Aku musuh tadinya. Maksudnya bukan musuh sih. Apa tuh kalau pernah masuk MOPD ya? Mos. Jadi aku tuh dibilang mirip mukanya sama dia. Mirip. Dibilang putih. Aku sering banget dibilang kembar malah. Oh, ada kakak kayaknya. Kayak ada kakak kayak gitu. Kembar malah dibilangnya. Kemana-mana tuh dari pacaran mamanya selalu bilang, ditanyain, "Bu, anaknya kembar?" Iya. Aku memang kayak kembar. Dia juga nggak orangnya nggak tinggi banget, enggak. Maksudnya nggak tinggi banget gitu. Tapi secara muka, kulit hampir sama, mirip gitu. Itu aku musuhan. Sama-sama kecil waktu SMA kan. Cuman dia tinggian sih. Cuman dilihatnya laki-laki kecil lah gitu. Jadi pas dilihat tuh gini, apa namanya, itu apa sih, ada games di MOS gitu. Aku kalah dan dia kalah gitu. Terus dihukum. Terus aku dipasangin sama dia. Terus aku ngomong kayak, apaan sih, ngapain dipasangin sama dia gitu. Terus lu sih, gue juga. Dia kelas berapa sih? Kelas 3 atau kelas 2? Sama aku kelas 1 sama MOS. Terus aku bilang gini, kenapa sih dipasangin sama dia? Aku nggak mau, aku bilang gitu. Terus kata dia, gue juga nggak mau dipasangin sama lo, kata dia gitu. Siapa juga yang mau? Jodoh. Nggak jodoh sih sebenarnya. Ya kan akhirnya menikah. Jodohnya kan. Bener, pacaran lama aku, Kak. 4 tahun ya. 4 tahun sama dia dari pas tahun. kelas 1 itu. Dari kelas 1 itu pacaran. 3 tahun lebih lah, pokoknya lama lah itu aku pacaran dari pertama MOS. Coba Dari pertama MOS udah pacaran? Maksudnya dari MOS itu yang berantem, terus setelah itu pacaran gitu. Itu selama SMA aku pacaran sama dia doang. Gitu. Mantan pertama dan terakhir lah ya? Maksudnya mantan pertama terakhir gimana? Terakhir mah enggak lah. Oh iya. Terakhir mah enggak. Itu pertama kayaknya. Terakhir mah enggak. Jadi pacaran pertama itu sama dia? SMP dulu, pacaran monyet. Oh, pacaran monyet. Kok pacaran sama monyet? Enggak, pacaran SMP. Sekarang orangnya udah berhijrah juga dia. Yang monyet nih? Bukan. Doang tahu. Bukan. Berhijrah dia juga sama, Kak. Berkerudung? Enggak, maksudnya dia lebih baik dia. Okay. Ta'aruf dia, setahu aku sih ta'aruf. Udah nikah juga? Udah nikah, belum lama dia ta'aruf juga sama cewek. Sama ceweknya berarti? Sama ceweknya, bukan sama aku yang jelas. Oh, iya. bukan jodoh sama aku. Itu cinta pertama Rani waktu zaman SMP? SMP, setemu monyet, bucin banget. Tipe Kak Rani ini yang bucin-bucin gitu? Dulu, sekarang kayak mau syukur nggak mau ya udah, mau alhamdulillah nggak mau ya udah pasrah gitu. Nah, terus kenal nih sama suami kan dari MOS, terus kelas 1 itu kan STM ya? Apa SMK? SMK. SMA apa? STM. Iya, SMK maksudnya. SMK mah cowok tuh. Iya kan, zaman sekarang mah cewek pun masuk aja. Iya bener. Terobos aja kan, terobos aja. Ajar aja. Nah, kan magang juga kan, PKL kayak gitu. Itu juga bareng juga? Enggak. Sama dia? Oh enggak. Kalau dia jurusannya? Dia ini RPL. RPL itu apa ya? Rekayasa perangkat lunak. Oh, kayak lunak. Komputer. Tadi lo kepikiran. Komputer. Oh, komputer. Kan yang berunak-lunak kan. Komputer itu. RPL, rekayasa perangkat lunak sih. Nah, kamu sendiri yang ambil jurusan? Aku tata niaga. Tata niaga itu apa ya? Semacam penjualan. Oh, pantes. Sampai sekarang jadi marketing lah ya. Ininya berjalannya di situ gitu. Segala sesuatu apa aja, wah bisa nih. Wah, ada peluang nih. Iya. Masuk. Ada peluang dikit, masuk gitu kan. Nggak masuk sembarangan, enggak. Masuk aja sama. Ada peluang bagus, baik, masuk gitu. Asik. Jadi emang ngeliat dari peluang, hajar aja ya. Hajar. Selagi itu baik buat aku, maksudnya baik ya. Jalannya nih nggak apa-apa gitu. Kalau udah dari awal udah nggak mau lah. Nah, pas memutuskan untuk menikah nih sama suami, sama yakin kan gitu kan, itu kan baru lulus sekolah banget atau gimana?
baru lulus nih, wisuda coret-coret nih, besok nikah. Coret-coret. Enggak. Karena memang aku pacaran lama, dan maksudnya gini, dari zaman sekolah kan gini, suka berangan-angan kita nikah ya, kita sampai nikah gitu kan. Terus ya udah, akhirnya pacaran lama, lulus. Aku nggak salah sama, aku punya bersahabat gitulah pokoknya intinya, berempat. Terus mau sempat ada 2 orang ini mau kuliah bareng, terus diajakin nikah, jadi nggak jadi kuliah. Oh, yang niat mau pada kuliah ya? Iya, jadi aku pas berempat. Nah, pernah sih pacaran lama itu kegoda sama cowok lain kayak gitu kan? Selingkuh lah. Kan zaman-zaman Dulu- cinta monyet ya katanya. dulu mah, iya. Monyetnya aja bandel gitu kan, apalagi cintanya gitu. Dulu sih, dulu Kayak gitu. Dulu sering. dulu jadi gini, kalau zaman sekolah gini, nih di sekolah mana cowok yang paling ganteng, paling famous gitu kan, siapa yang bisa dapetin gitu kan. Iya. Ya pasti taruhan gitu zaman dulu kan. Kalau ya kan, kalau lo bisa dapetin lo paling keren di sekolah ini Iya. gitu. Udah kayak gitu zaman dulu. Sekarang mah kayaknya kebalikan ya, karma ya. Nggak ada sih karma, nggak ada. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai sih sebenarnya, bukan karma. Di Islam nggak ada karma ya. Benar. Nah, akhirnya memutuskan menikah dan dia kuliah, jadi menikah sambil dia kuliah. Oh iya benar. Kayak gitu. Dan nikah muda gitu kan, pikiran Rani itu nikah muda itu kayak gimana sih? Banyak banget kan. Nikah muda itu seneng loh. Iya. Menurut aku ya, kalau ketemu sejalan gitu seneng, karena gini, segala, apalagi sama-sama cinta ya, sama-sama sayang, pacaran lama. Akhirnya kita sampai nikah loh, kita ngelewatin cerita. kan kita pacaran nih lama, ceritanya dari dari A sampai Z gitu. Akhirnya kita menikah gitu kan, seneng, terus punya anak gitu, terus kita punya cita-cita sama-sama gitu. Kalau kayak gitu ya, kita kan tapi nggak tahu akhirnya ya. Iya, Jodoh kan udah diatur. Udah jalan Allah. Mungkin lah. jodohku sampai di situ aja gitu. Ya mungkin Allah udah menentukan jodoh yang kedepannya kayak gimana. Benar. Kayak gitu kan. Yang penting kan Iya. kita menjaga komunikasi silaturahmi. Alhamdulillah aku baik, baik banget. Maksudnya sama dia berhubungannya baik sampai sekarang, karena aku nggak mau memutuskan tali silaturahmi juga sama orang lain ya. Iya. Karena kan nggak baik, di Islam nggak baik. Terkecuali kita nggak dilarang loh kalau kita memutuskan tali silaturahmi sama orang yang tidak baik buat diri kita sendiri gitu. Oke. Kayak orang itu toksik gitu, kalau buat kita mempengaruhi yang buruk-buruk itu nggak apa-apa gitu, kecuali kalau orang itu baik, nggak gimana ya, kita berdosa gitu kalau memutuskan. Alhamdulillah aku nggak pernah musuhan sama siapapun, mantan pacar atau mantan suami. Sampai sekarang alhamdulillah aku berhubungan baik, masih chatting, bukan karena aku masih sayang dia masih sayang, enggak, terus kita mau bukan, karena memang kita berteman baik gitu, kita jadi saudara. Aku sama mantanku jadi saudara, jadi apa mereka kayak apa kabar, saling tolong menolong sesama manusia. Apa jadi teman bisnis bersaudara. juga nih? Ada yang jadi teman bisnis gitu kan? Ada banyak kok, banyak banget, malah ngajakin, kayaknya kalau kita bisnis kayak gitu sih. Cuma jadi ada peluang kan, kalau kayak gitu kan rezeki namanya. Benar. Kan. Jadi makanya Allah juga berfirman, jaga silaturahmimu. Benar. Ya kan. Ya. Maka rezekimu akan mengalir. Benar. Jadinya maksudnya kemarin juga yang hubunganku sempat berakhir, kemarin mau nikah itu sempat ada salah pahamnya mungkin di situ kali. Bisa kayaknya aku maksudnya punya hubungan yang aneh-aneh sama mantan. Sebenarnya enggak sama sekali, Kak. Aku memang sama orang tuh enggak mau memutuskan tali silaturahmi. Memang dijaga banget Dijaga, lah ya komunikasinya. agak baik banget gitu. silaturahminya. Jadi ada salah paham di situ. Cuman aku sudah menjelaskan. Tapi juga mungkin memang udah jalannya juga. Memang dia berpikir ya nggak tahu juga sih aku ya gitu. Makanya juga sih, makanya kan kadang-kadang ya itulah yang tadi dibilang, kalau udah jadi mantan musuh gitu kan. Banyak ya yang kayak gitu Iya, ya. banyak banget Banyak. sih. Kadang-kadang udah nikah nih kan, kita bercerai kan, udah bercerai terus sama mantan istri nggak baik gitu kan. Padahal kan udah ada anak lah ya, kembali lagi ke tujuannya ya bagikan anak gitu kan. Karena ada mantan istri tapi tidak ada mantan anak. Benar. Ya, kayak gitu kan. Untuk Rani sendiri juga kan berjuang sekarang untuk anak dan keluarga juga. Iya kan. benar banget, udah benar. Jadi mungkin motivasi Rani, ya gue harus kerja capek demi anak buat keluarga juga, kayak gitu kan. Nggak banyak cewek juga yang berpikir seperti, kadang-kadang udah
cerai sama suami, dia malah cari yang lain, lari yang lain gitu loh. Entah dia deket sama suami orang gitu kan demi mencukupi kebutuhannya benar-benar. dia gitu kan. Makanya di luar sana tuh bukan tidak punya otak ya, tapi kurang keimanan kali ya gitu kan, kurang mendekatkan diri sama yang maha kuasa. Zaman sekarang harus banyak-banyak bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur tuh kita lupa diri, Kak. Nah Jadi kayak itu gitu, sekali sih. lupa diri. Terus kayak kita, aduh, dijauhin deh sama yang perasaan iri, dengki apa segala macam ya. Jadi kita kalau kebanyakan kayak gitu mungkin karena apa ya, kayak ngelihat teman gitu loh, punya ini punya itu, gue harus punya gitu. Mungkin berpikirnya caranya kayak gitu kali. Dijauhin deh sama pikiran kayak gitu ya. Aku mah ya Allah jangan sampai gitu. Iya, soalnya kan kalau gangguan dalam pernikahan itu harta, tahta, dan wanita kalau untuk prianya ya kan. Begitu juga ke wanitanya gitu kan. Semakin kita berjaya, semakin kita beruang, pasti ada aja masalah dalam rumah tangga itu. Mungkin awal pernikahan diuji lagi perekonomian. Dari keluarga juga gitu kan, banyak banget sih gitu kan. Dalam masalah-masalah rumah tangga, apalagi baru nikah kan, yang baru-baru menikah tuh masalahnya pasti banyak sih gitu kan. Kadang ada yang kuat, ada yang enggak gitu kan. Nah untuk Rani sendiri, sarannya nih kalau yang baru-baru nikah tuh kayak gimana sih ngadepin hal-hal kayak gitu tuh? Kan misalkan baru nikah, suami mungkin ekonominya masih belum cukup nih karena dia biasa sendiri, sekarang berdua atau udah punya anak ya kan. Apa ya, setiap rezeki kan udah diatur gitu. Kalau bisa yang mau bercerai jangan gitu. Kalau bisa jangan, diperbaiki. Selagi masih bisa diperbaiki. Karena kan Allah juga nggak suka ya, Kak, sama perpisahan tuh nggak suka banget. Jangan sampailah itu terjadi gitu. Kalau perbaiki, minta sama Allah, minta jalan gitu. Kalau masih bisa sama-sama aja lah gitu. Jangan sampai berpisah. Pasti dimana kita bersabar tuh hasilnya baik banget gitu, indah banget gitu. Kayak aku sekarang, aku pernah juga kan, maksudnya di titik yang aku paling bawah banget tuh, pernah banget. Aku ya bersabar, ikhlas banget ngejalaninnya. Alhamdulillah kok ada jalan pelan-pelan kayak sekarang. Kayak aku dulu, wah, kalau dibilang aku pernah di bawah, pernah di titik paling bawah untuk keuangan, perekonomian segala macam ya, percintaan segala macam, aku pernah banget. Itu semua udah aku jalanin, udah aku lewatin. Alhamdulillah aku ambil hikmahnya aja sih. Sekarang aku bahagia, walaupun aku dengan kesederhanaan aku yang sekarang aku nikmatin aja sih, fokus sama anakku, sama mamaku terutama. Pokoknya untuk keluarga lah, aku fokus sama keluarga. Yang aku jalanin sekarang untuk keluarga semua. Aku nggak ada apa ya, bahkan menurut aku nggak punya rasa capek lah gitu kalau untuk itu sih. Aku kalau dibilang aku kesana kesini apa aja aku jalanin, Kak. Aku pejuang receh, yang aku bilang, aku COD kemana-mana, ke Jakarta kemarin aja sampai hujan-hujanan. Iya, dari Depok ke Priok itu jauh sekali, udah gitu sendirian ya? Iya, aku tuh sampai COD kemana-mana, hujan-hujanan sampai malam jam 12 segala macam itu aku jalanin gitu. Cuman paling berapa gitu untungnya gitu. Cuman mudah-mudahan sedikit-sedikit jadi bukit. Aku selalu bersyukur apa yang aku dapetin hari itu juga. Memang itu rezeki aku di situ. Selagi aku dengan hasil aku itu bisa bahagiain anakku, orang tuaku, aku pasti lewatin jalan itu. Walaupun aku harus sakit-sakit dulu. Itu aku pasti jalanin sih. Alhamdulillah sekarang aku ikhlas banget. Alhamdulillah sekarang mamaku bisa senang, anakku bisa bahagia, tercukupi juga gitu. Intinya aku sih yang aku cari tuh, aku nggak berharap untuk kaya raya sih sebenarnya. Untuk membahagiakan mereka aja tuh udah lebih dari cukup gitu. Oke, jadi kuncinya itu ya bahagiakan anak ya, keluarga terutama itu ya. Kadang-kadang kan sampai mikir kalau usaha itu, aduh gue harus kaya nih, gue harus untung. Iya, ada orang kan yang ambisiusnya kayak gitu. Ya kan. Sekarang cuma minta di kayak hati aja kali ya, jangan kayak raya ya. Kayak hati tuh udah semuanya gitu kan. Bener. Kalau udah kayak hati, udah lu bisa lewatin semuanya gitu. Nah itu yang awal-awal cerita Rani nih, yang mulai dari bisnis nih kan katanya gaji terakhir ya. Oh iya. Dan dari corona gini ya. Nah itu kayak gimana sih ceritanya? Oh iya, aku gaji terakhir itu masih UMR kalau nggak salah. UMR Terus aku itu tahun lalu ya?
Kalau setahun lalu deh. Jadi aku berpikir dulu lagi Lagi COVID. pandemi gini kan, gimana ya? Aku punya anak gitu yang harus aku biayain gitu. Ada mamaku yang almarhum papaku setahun lebih lalu itu ada kan. Mamaku tanggung jawabku juga gitu kan. Jadi aku harus bener-bener uang itu aku manfaatin. Gajiku berapa ya waktu itu? Aku coba kasih mamaku. Terus ada abangku, aku sempat beliin yang aku bilang power bank. Padahal itu gaji terakhir Iya, ya gaji. untuk menyambung hidup anak. Iya benar. Abangku waktu itu kalau nggak salah lagi butuh bawa power bank, aku beliin power bank. Terus udah tuh aku kasih mamaku dan aku udah sisa uang 1 juta atau berapa ya? 1 juta kalau nggak salah. Kalau 1 juta apa 800 gitu. Aku beliin alat-alat eyelash. Oke. Aku di situ kan harusnya biasanya sekolah atau kursus gitu. Iya. Dan di situ aku nggak kursus, aku otodidak gitu kan. Aku kayak cuman lihat YouTube aja sekali 2 kali. Aku kayak langsung oke, lo harus berani, lo harus bisa langsung terjun gitu. Dan alhamdulillah itu aku bener-bener kayak emang udah jalannya juga ya. Itu dari situ aku bener-bener alhamdulillah banget itu berjalan sampai aku sekarang Sampai punya. sekarang masih Masih banget, masih alhamdulillah. Itu aku bisa istilahnya kayak waktu itu sempat buka sih di Pitara juga, daerah Pitara, buka tempat eyelash, khusus eyelash. Dari sampai situ sekarang wah luar biasa ya. Dari dari hasil gaji terakhir akhirnya bisa buka cabang ya di mana-mana. Itu apa ya? Nikmat sih sebenarnya. Itu hasil sabar aku loh, hasil ikhlas aku bener-bener. Aku bisa buka itu, terus aku punya online juga sekarang, alhamdulillah. Dari situ aku bisa bahagiain mamaku, bahagiain anakku, bahagiain diri sendiri terutama. Alhamdulillah itu hasil sabar. Jadi harus sabar Kak, bener harus ikhlas sih nomor 1. Iya, sabar itu masih belajar sih Belajar. sebenarnya. Nah, untuk keinginan apa sih yang belum kecapai gitu sampai saat ini nih? Pengen anak inilah atau pengen ngebahagiain mama, pengen berakatin yang lagi diinginin nih untuk saat ini. Oh banyak kalau dibilang keinginan sih semua untuk anak dan mamaku aja sih itu. Karena menurut aku mau aku kasih berapapun itu nggak ada apa-apa sih. Selama ini mamaku udah membesarkan aku dengan aku yang sekarang, tumbuh besar sekarang, punya perasaan yang bisa jadi perempuan yang kuat. Iya. Yang bisa punya perasaan ikhlas, sabar gitu kan, karena mama juga yang karena mama sekarang semua aku kayak gini karena doa mama juga. Jadi nggak ada sih, pokoknya aku selama aku masih bisa berdiri sehat itu semua buat mama dan anakku gitu. Semua. Anak pengen sekolah di mana nih, gitu kan, terus pengen ngebeliin anak apa gitu saat itu. Yang terbaik sih, intinya yang terbaik bakal aku kasih untuk mama dan anakku gitu. Jadi semua hidup mati ya buat anak dan buat mama kayak gitu. Kan aku kadang suka nggak baik sih nggak berpikir untuk diri sendiri, cuman aku memang bener sekarang apapun anakku mamaku itu aja sih. Kalau untuk diri sendiri gampang lah gitu. Gampang lah gitu. Nah untuk target saat ini nih, misalkan kayak target dekat sama target jauh nih untuk Rani sendiri, ada nggak sih kayak gitu? Aku segala sesuatu dijalanin aja Kak. Dengan ikhlas saya jalanin ke depannya itu ya. Jalan aja, ikutin alurnya nih. Allah gimana lah sih jalan. Ikutin alurnya kan. Hari ini senang, hari ini sedih, hari ini senang, hari ini sedih. Itu kan itu. Setiap hari itu udah itu aja. Kalau hari ini senang aku nggak akan lupa diri bahwa besok aku akan sedih gitu. Kalau aku besok sedih, kemarin gue pernah bahagia, sekarang sedih, besok gue akan bahagia lagi gitu. Oke, siklusnya emang seperti itu ya. Jadi emang di saat ada bahagia pasti akan ada kesedihan. Benar-benar itu terus saja. Terus. Benar. Nah untuk kayak ada harapan kayak gitu sama aja, ikutin jalur aja. Aku sekarang udah ikhlas, lapang dada ngejalanin kali sesuatu. Mungkin ada mau bikin bisnis baru nih saat ini gitu kan. Untuk saat ini aku jalanin aja. Untuk saat ini ngejalanin. Selagi baik aku jalanin. Kalau misalkan ke depan ada peluang baru, kenapa enggak gitu kan gitu. Nah kan usaha ini nggak mungkin jalan dari ini mulus-mulus aja kan sampai saat ini. Pernah nggak sih ada cerita yang sedih banget nih gitu kan? Pernah dengar yang handphonenya hilang itu kayak gimana sih? Ya pas lagi COD. Bener hilang. Aku lagi di jalan mau COD sore-sore. Jadi di jalan itu aku nggak tahu sih posisinya mungkin jatuh kali apa, aku nggak ngerti ya, hilang. Itu bener-bener
aku apa sih, telepon orang yang mau COD itu, mau ketemuan sama aku, mau beli orderan aku itu, aku cari handphone tuh nggak ada gitu. Itu ditaruh di spakbor itu ya Pak, yang lacinya motor? Di atau gimana? kantong. Oh di kantong, jadi jatuh nggak kerasa? Nggak kerasa. Terus akhirnya aku tuh bingung dong, aku mau hubungi gimana gitu kan, nggak bisa. Akhirnya ya udahlah, tuh ikhlas aja gitu. Cuman pas di jalan putar balik tuh, di jalan ya nangis gitu, gimana besok ya, gimana besok ya gitu. Jualannya kayak gimana? Semua di situ kan, orderan apa segala macam nomor semua di situ kan. Aku bilang gimana ya, aku pulang. Temanku itu sempat memang ada orderan juga, dan dia juga mungkin WhatsApp aku nggak aktif kali, nggak aktif. Aku pinjem lah handphone di rumah, buka Instagram dan ada DM. Aku bilang maaf ya nggak bales, handphonenya hilang. Hilang di mana gitu. Itu temanku, 100% temanku ya, bukan siapapun gitu. Bener-bener 100% temanku. Itu dia nanya hilang di mana Ran gitu, di jalan, gue mau COD gitu. Oh bisa kirim nomor rekening nggak gitu. Aku pikir dia mau bayar orderanku gitu. Ternyata dia kirim uang, adalah pokoknya dia kirim uang itu untuk beli handphone. Dan aku kayak dengan detik-detik juga. Iya, itu hari itu bener-bener aku baru sampai rumah, handphoneku hilang. Aku putar balik pulang dengan bawa orderan aku yang nggak jadi ketemu itu. Pulang, pokoknya itu malam itu juga aku beli handphone supaya rezeki yang nggak pernah disangka-sangka itu kan dari apa? Dari ikhlas. Tadi di jalan aku udah ikhlas aja deh, pasti diganti gitu kan. Udah akhirnya itu kayak gitulah. Alhamdulillah lah gitu. Banyak banget sih Kak. Aku sering banget kayak gitu. Nah, terus kayak ada pernah kayak ditipu kayak gitu nggak sih? Sering banget. Kayak aku terlalu cepat percaya sama orangnya nggak tahu kenapa ya, diajarin sama mama gitu. Aku cepat percaya sama orang, jadi sering banget orang kayak Kak, aku mau kayak jadi reseller gitu. Cuman mereka ada yang beberapa orang nggak punya modal gitu. Karena aku berpikir kita sama-sama perempuan, saling membantu, apa salahnya gitu. Benar. Terus membantu, dan aku percaya aja gitu, kayak COD Kak di sini, nanti uangnya besok aku setor ya gitu. Terus iya gitu, dan akhirnya aku diblokir sering kali gitu. Ya udahlah, aku pikir ya. Kesel nggak sih, musuh nggak sih sama orang itu? Aduh, sampai gue ketemu ini orang, gue kececer terus nih gitu kan. Gini ya Allah, gimana ya, maksudnya berpikir namanya aku perjuang receh, jadinya kayak aduh modal nggak seberapa, ngumpulin dari nggak seberapa itu gitu kan. Jadi kadang berat hati awal-awalnya, cuman kesini-sininya aku enggak lah, biarin, maksudnya rezeki aku mungkin bukan di sini, di yang pintu-pintu lain masih banyak kan gitu. Itu sih. Alhamdulillah diganti loh gitu kan, digantinya cepat. Malah lebih banyak lagi. Cepat gitu. Alhamdulillah. Nah mungkin kayak di situ juga sih, orang berbisnis terus kena tipu, akhirnya udah gue mau nggak lanjut, udah capek gue gitu kan, kayaknya usaha gue ya segitu-segitu aja, nggak ada perkembangan. Padahal kan ya semakin lo berjuang akan kelihatan hasilnya. Akan kelihatan gitu kan. Benar. Makanya yang Randy bilang, lo masukin aja spot-spot mana aja yang akan yang sukses itu yang gimana. Bener banget. Lo selagi masih ada jalan baik buat lo berpikiran gitu, udah jalanin, ikutin aja gitu. Jadi kita nggak tahu Kak, jadi kayak aku tuh apa aja dijalanin nih. Jadi kita nggak tahu rezeki kita tuh di yang mana, yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang satu mati, siapa tahu yang kedua mati, ketiga mati, keempat itu peluang kita loh gitu. Peluang kita maju, kita kan nggak tahu. Nah itu sih, semoga kedepannya Rani ini bisa lebih jaya lagi sih dalam usahanya. Amin ya Allah, amin. Terus makin bisa membahagiakan kedua orang tua, kebagian imamah ya terutama, terus anak juga gitu kan. Semoga sih, kita doakan semoga cepat dapat jodohnya ya. Kalau itu dikasihnya aja. Nah mungkin podcast kali ini sampai sini aja guys. Mungkin kalau ini jika ini bermanfaat untuk kalian, boleh di share, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya Rani di bawah sini guys. Oke, sekian podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.